Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Selamat siang. Yang terhormat Kakak Edi Suryawan SH selaku pemateri dan rekan sekalian yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan pelatihan Pramuka Wajib SMK Negeri Anamwajo. Saya Hasni selaku moderator dan rekan saya Ernisa Fitri yang akan menjadi notulen pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan hormat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita lanjut materi pada siang hari ini, terlebih dahulu karena pemateri kita tidak sempat hadir karena ada kegiatannya, dua kegiatan yang dia hadiri. Jadi dia tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi olehnya karena itu yang menggantikan adalah saya, yang menggantikan dari pemateri. Jadi materi pertama kita ini sudah lama ini ya materinya, yaitu struktur gambarnya itu sudah lama. Sekarang Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Gubernur kita yaitu Bapak Profesor Nurdin Abdullah. Jadi materi kita ada dua, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi Gerakan Pramuka, dan yang kedua adalah arti lambang Gerakan Pramuka. Pertama dulu adalah struktur organisasi Gerakan Pramuka. Kita lihat bersama di layar, yaitu dari tingkatan pertama adalah Presiden Republik Indonesia, disebut juga Pramuka Utama. Ya, siapa presiden kita sekarang? Ya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian di bawahnya dari presiden itu ada namanya Mabinas. Ya, itu Mabinas adalah Majelis Pembimbing Nasional. Ya, Mabinas adalah Majelis Pembimbing Nasional. Yang menjadi Majelis Pembimbing Nasional itu adalah presiden. Ya, presiden. Siapa yang presiden? Dia sebagai Mabinas. Kemudian di bawahnya Mabinas yaitu gubernur, atau kita mengatakan adalah Mabida. Mabida itu adalah Majelis Pembimbing Daerah. Ya, Majelis Pembimbing Daerah untuk gubernur. Mabida kita itu adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah MHGR. Nah, itu ya gubernur kita. Kemudian bupati atau wali kota itu disebut juga yaitu Mabicap. Mabicap itu adalah Majelis Pembimbing Cabang. Ya, bupati kita itu siapa? Yaitu Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Wakilnya Bapak Haji Amran SE.
Nah, karena kita naungan dari kabupaten maka dikatakan bupati. Kalau kota dikatakan wali kota. Seperti di Makassar itu bukan bupati tapi wali kota. Di Palopo juga bukan bupati tapi wali kota. Lanjut lagi di bawahnya dari Mabicab yaitu camat. Camat itu disebut juga Mabirang, Majelis Pembimbing Ranting. Ya, kemudian lanjut di bawahnya lagi yaitu Mabisa. Mabisa itu adalah Majelis Pembimbing Desa. Majelis Pembimbing Desa. Di bawahnya lagi yaitu tokoh masyarakat atau Mabikus. Mabikus itu adalah Majelis Pembimbing Gugus. Siapa Mabikus kita? Itu Mabikus itu kepala sekolah. Siapa namanya kepala sekolah tak? Ada yang tahu siapa namanya kepala sekolah tak? Belum ada yang tahu ya? Namanya kepala sekolah tak yaitu Baharudin Habe, SPD MPD. Ya, siapa namanya? Habe, SPD MPD. Siapa tahu ada yang dari sekolah lain bertanya siapa namanya kepala sekolah tak? SMK 6. Ya, namanya yaitu Baharudin Habe, SPD MPD. Lanjut lagi di tengahnya itu adalah yang di samping kanan itu dari bawahannya dari presiden itu adalah Kuarnas. Kuarnas itu adalah kuartir nasional. Ya, Kuarnas itu adalah kuartir nasional. Kuarnas kita yaitu Bapak Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso. Ya, itu ya. Untuk Kuarnas kita, ketua Kuarnas. Kemudian di bawahnya Kuarnas itu ada DKN. Apa itu DKN? Dewan Kerja Nasional. Ya, Dewan Kerja Nasional. Saya tidak tahu juga siapa yang DKN-nya sekarang. Sudah terganti ya. Kemudian ada namanya lagi Lemdikanas. Itu Lemdikanas adalah lembaga pendidikan nasional untuk pramuka. Di sampingnya itu ada namanya pimpinan Saka tingkat nasional. Jadi ada Saka ya, setiap yang ada di dalam gerakan pramuka. Di bawahnya dari Kuarnas yaitu Kuarda. Kuarda itu adalah kuartir daerah. Ya, naungannya di bawahnya itu adalah Lendikada, lembaga pendidikan daerah, atau disebut juga Pusdiklatda. Jadi itu yang pertama itu di atas itu adalah Pusdiklatnas. Dari perubahan dari Lendikanas berubah jadi Pusdiklatnas. Dari Kuarda lagi yaitu Lendikada, yaitu lembaga pendidikan daerah diganti menjadi Pusdiklatda, yaitu pusat pendidikan latihan daerah. Ada juga namanya pimpinan Saka tingkat daerah. Contohnya Saka Wirakartika, jadi ada pimpinannya. Saka Wanabakti ada pimpinannya, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah naungan Kuarda itu adalah DKD. Apa itu DKD? Yaitu Dewan Kerja Daerah. Ya. Di bawahnya dari Kuarda itu ada namanya Kuarcap. Kuarcap itu adalah kuartir cabang. Ya, di bawahnya Kuarcap itu ada Lendikacap atau Pusdiklatcap, pusat pendidikan latihan cabang. Ya. Kemudian di bawahnya naungan dari Kuarcap itu ada DKC. Itu DKC adalah Dewan Kerja Cabang. Ya, ketua DKC kita yaitu Kak Abdul Malik. Ya, Kak Abdul Malik Estos, ketua DKC kita. Ya, belum dilantik kemarin ya. Kemudian ada lagi namanya pimpinan Saka tingkat cabang. Nah, seperti tadi yaitu Saka Wanabakti ada pimpinannya tingkat cabang. Lanjut lagi di bawahnya Kuarcap yaitu Kuarang. Ya, Kuarang itu adalah kuartir ranting.
Kuartir ranting kita itu adalah Bapak Anaf Esos. Ya, itu namanya dari Bapak Kuarang kita. Kemudian di bawahnya Kuarang itu ada namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Jadi ini DKR hanya boleh diikuti oleh anak penegak atau pandega. DKC juga bisa, DKD juga bisa, dan DKI juga bisa. Kalau DKI itu dari DKD, perwakilan dari DKD. Kalau DKD itu perwakilan dari DKC. Kalau DKC itu perwakilan dari DKR. DKR itu dari anak penegak atau pandega di dalam satu kecamatan. Contohnya ada di sini yang bisa menjadi amanah untuk pramuka, ya bisa gabung sebagai pengurus DKR. Kemudian di bawahnya itu Kuarang itu ada namanya gugus depan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Siaga itu untuk SD, penggalang itu untuk SMP atau MTS, penegak itu untuk SMA atau SMK atau madrasah aliyah, pandega itu untuk perguruan tinggi. Yang penting ada usianya ya. Siaga ada usianya, penggalang ada usianya, penegak ada usianya, pandega ada usianya. Kemudian ada namanya Pamusaka Putra dan Pamusaka Putri. Dan ada juga yaitu gugus depan kita adalah ini ya, gugus depan kita yaitu 10.073, 10.074. Itu 10 untuk kecamatan. Jadi urutan Sabang Paru itu adalah urutan ke-10. 073 itu untuk putra. Ya, pramukanya yang putra. Kalau 74 itu untuk putri. Ya, seperti itu ya. Jadi ketua gudegnya yaitu saya. Saya sendiri yang ketua gudeg dan juga pembina putra. Nah, lanjut lagi di sini. Yang di bawahnya itu presiden itu ada namanya Munas 5 tahun sekali. Jadi Munasnya itu 5 tahun sekali. Munas itu adalah musyawarah nasional. Ya. Baru Musda, musyawarah daerah itu 5 tahun sekali juga. Kemudian Muscab, musyawarah cabang yaitu 5 tahun sekali. Kemudian Musran, musyawarah ranting yaitu 3 tahun sekali. Nah, untuk pergantian ketua Kuarang Sabang Paru jadi 3 tahun sekali. Kalau Mugus itu adalah musyawarah gugus, yaitu pergantian dari gugus depan. Jadi gugus. Kalau kita itu untuk kepemimpinan ketua ambalang, siapa tahu di sini ada yang mau menjadi ketua ambalang putra dan putri. Ya, contohnya Sultan ya. Contohnya Sultan dia mencalonkan diri menjadi ketua ambalang, maka dia dipilih untuk masuk menjadi ketua ambalang. Nah, seperti itu. Contohnya yang kemarin kita sudah mengadakan Mugus, yaitu musyawarah gugus, pemilihan ketua ambalang, yaitu yang terpilih ketua ambalang putra kita adalah Muhammad Syarif, dan untuk putri adalah Uki Amanda Ramadhani. Lanjut lagi. Nah, ini musyawarah. Mus itu adalah musyawarah, Nas adalah nasional, Da itu daerah, Cap itu cabang, Rang itu ranting, Gus itu gugus. Jadi itu ada tulisannya itu 5 tahun sekali, ini 3 nasional sampai cabang itu 5 tahun sekali. Ranting dan gugus itu 3 tahun sekali. Tugasnya itu dari nasional sampai cabang itu adalah mempertanggungjawabkan satu masa bakti. Jadi ada pertanggungjawabannya. Kemudian menyusun program kegiatan 5 tahun ke depan. Jadi ada program kegiatannya ya. Kemudian memilih pengurus masa bakti berikutnya. Jadi ada pemilihan berikutnya untuk musyawarah nasional, daerah atau cabang. Lanjut lagi yaitu ini fungsi Mabi.
fungsi majelis pembimbing. Apa fungsinya? Majelis pembimbing itu untuk nasional itu adalah presiden, untuk daerah itu adalah gubernur, cabang untuk bupati atau wali kota, ranting camat. Nah, saka itu tergantung dari pimpinan saka daerah kah, nasional kah, atau cabang kah. Kemudian gugus itu adalah kepala sekolah. Ya, Mabigus. Nah, tugasnya itu memberi, ada 3. Yang pertama adalah bimbingan, yang kedua bantuan, yang ketiga fasilitas. Nah, bimbingannya itu seperti arahan. Kalau bantuannya itu seperti ada bantuan untuk ada namanya pramuka, pramuka peduli, membantu sesama. Kemudian fasilitas itu, nah seperti ini, kita diberikan fasilitas oleh kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan di dalam ruang guru ini ya. Nah, ruang guru ini, nah, maka kita diberikan fasilitas di sini. Ada fasilitas LCD atau televisi, ada fasilitas laptop, meja, kursi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah dia materi kita untuk pertama. Ya, materi tentang struktur organisasi. Ya, kita lagi nyanyi-nyanyi dulu lagu pertama kita, yaitu lagunya Apa Guna Keluh Kesah. Ya, sudah hafal ya? Sudah ditulis? Itu lagunya Apa Guna Keluh Kesah. Sudah ya? Nah, jadi lagunya seperti ini. Ya. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Semuanya 1, 2, 3 ya. Apa guna? Ya, banyak semuanya. Ya. Apa guna keluh kesah? Ya. Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Ya. Saya mau lihat semangatnya dulu. Tepuk pramuka. Hanya Malion kan? Ya. Sekali lagi. Tepuk pramuka. Sudah tahu tepuk Coca-Cola? Tepuk Coca-Cola. Ada yang tahu? Tepuk Coca-Cola? Tidak ada tahu ya? Ya. Coba lihat ini ya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Nah, itu ya. Nah, jadi contohnya seperti kalau Coca-Cola itu ada berasa, ya, ada busanya ya, ada sodanya. Nah, jadi silakan berdiri, ya berdiri. Ya, aja masih iri ya. Ya, jangan malu ya. Tenang kamera. Astaga, tadi 076. Tidak ada namanya, Pak. Ya. Jadi begini ya, perhatikan ya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Super. Nah. Kalau pernya itu goyang ya, goyang. Ya, goyang pinggul. Ya, oke. Sudah paham? Ya. Sudah paham? Sudah paham? Tutup? Paham ya. Sudah paham ya? Ya, oke, kita mulai. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola dulu Coca-Cola. Nah. Ya, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola, sep dulu sep. Ya. Oke, kita ulangi. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Ya. Ulangi
ulangi ya, kurang semangat. Ya, saya mau lihat semangatnya dulu ya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Ya. Laki-lakinya duduk. Ya, duduk laki-lakinya ya. Perempuannya, saya enggak ada dengar suaranya dari perempuannya. Ya, saya mau dengar suaranya, suara semangatnya. Tepuk Coca-Cola. Ya, oke, silakan duduk ya laki-lakinya. Ya, saya mau lihat semangatnya. Ya, silakan berdiri ya laki-laki 4 orang. Ya. Saya mau melihat suaranya, semangatnya. Ya, jangan hanya digeruk saja semangat, di sini juga harus semangat. Nah, oke? Oke ya. Kita mulai. Tepuk Coca-Cola. 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 Ya, mantap. Silakan duduk. Ya. Ada lagi satu tepukan ya. Tepuloyo. Sudah tahu tepuloyo? Sudah tahu tepuloyo? Sudah ya? Ya, yang belum, perhatikan ya. Ya. Tepuloyo. Loyo. Itu ya. Tidak bukan ke dalam loyo. Begitu ya. Bukan begitu ke dalam loyo. Tapi semangat ya. Loyo. Oke. Sudah paham? Ya, silakan berdiri semua dulu. Ya. Berarti kita duduk. Cangkru duduk toh. Ya. Oke, kita mulai. Tepuk loyo. Untuk materi lambang, hati lambang, belakang pramuka. Ya, langsung saya gambarnya ya. Yaitu yang pertama adalah ada 2 logo atau lambang pramuka. Ada satu ya, satu saja untuk lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Maka contohnya kayak gini. Warna bolong keren. 2. Agero bahasa Ugina, apa bahasa Bugisnya? Tunas kelapa. Coli kaluku. Itu gambar dari lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Ya, yang membuat ini gambar tunas kelapa yaitu Sunario Atmodipuro. Itu yang kemarin materi ya, kemarin. Namanya yaitu Sunario Atmodipuro yang membuat lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa ya, mereka coli kaluku. Kemudian gambar kedua, warna ungu. Ya, ini gambar namanya adalah WOSM. WOSM. Apa itu WOSM? Ya, ini dia namanya. Itu namanya. Bahasa Inggrisnya yaitu ini namanya, ini adalah WOSM. Itu WOSM adalah World Organization Scout of Movement. Apa bahasa Indonesianya itu? World itu adalah dunia. Organization itu adalah organisasi. Scout itu adalah pandu atau pramuka ya. Kalau di Indonesia itu pramuka, kalau di dunia itu adalah pandu. Oh gitu. Ya, istilah-istilah untuk apakah sambungan dari kata-kata dari bahasa Inggris ya. Movement adalah ya, bisa pergerakan, bisa perubahan. Ya, kita beralih ke lambang pramuka atau ya, arti lambang dari gerakan pramuka. Artinya yaitu yang pertama ada 6,
Yang pertama yaitu nanti saya kirim dia ya di grup untuk materinya. Yaitu yang pertama buah nyiur. Buah nyiur itu artinya yewe coli kaluku. Ya. Buah nyiur itu. Ya, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti artinya cikal adalah penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur itu tumbuh mengkiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Artinya apa? Yang pertama itu artinya dari lambang pramuka itu adalah buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Namanya adalah cikal karena ini yang kelapa ini asli dari Indonesia. Jadi artinya itu yang pertama adalah cikal. Kenapa? Karena mengkiaskan adalah setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup. Contohnya, meloki masio oti pasti pada istilahnya meloki masio agaro. Apa itu pramuka itu? Meloki membangun rumah, seperti juga berkemah. Itu. Meloki manasu. Ya, seperti juga di pramuka ada juga namanya juru masak. Menjahit. Ya, macaki menjahit loh. Itu juga di kehidupan sehari-hari kita ada juga di pramuka. Meloki malaleng ada juga namanya itu di pramuka adalah long march, jalan kaki. Itu dan lain sebagainya. Yang penting di pramuka itu adalah kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang ini menjelaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohani dan jasmani sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Artinya apa? Yang kedua ini adalah buah nyiur bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun. Nareko yewe coli kalau kue kita matanda toh bertahan lama walaupun bertahun-tahun dia dimanapun dia berada tetap dia hidup. Itu ya. Tetap menentu. Yang di bawah yang pihak bawah kero. Apa minta yang mau toh? Jika coli nak tuh. Apa mencari kaluku matandre. Ay tanahnya apa matandre. Seperti itu. Jadi artinya apa? Di setiap pramuka itu harus sehat rohani dan jasmani, sehat dan kuat. Ya, narikoka pramuka, dia kuat, ya, dia sehat. Ya, jadi dia akan sering terkena penyakit. Jadi kita harus kuat memang. Ya, narikoka dia tule atau kemampuan tidak kuat, tapi otak itu mampu bekerja, itu bisa. Ya. Jadi kalau antara otak dengan otot itu sama-sama. Kalau tidak mampu otak kita gunakan. Kalau tidak mampu otak, tapi otot bisa, ada juga itu. Seperti tukang batu, gitu ya. Kalau ototnya tidak bisa, tapi otaknya bisa, itu seperti yang kerja IT. Teknologi, ya, kan otaknya dia gunakan, tapi tidak mampu untuk mengangkat barang berat. Nareko nakenda nih, dia nule otakna, dia nule otokna, agak menia senang. Ya, apa namanya itu? Ya, Anda tahu ya. Jadi itu butuh yang kedua, yaitu pramuka harus sehat, jasmani dan rohani dan juga kuat dan ulet. Yang ketiga yaitu nyiur dapat tumbuh di mana saja. Jadi ini tunas kelapa
bisa tumbuh di mana saja. Lulet tuh akit tegi tuo, akit sie tuo pinggir pantai. Ada itu kelapa di pinggir pantai toh. Nah, di daratan ada kelapa, di dataran tinggi ada kelapa. Nah, di pegunungan, kaki-kaki pegunungan ada juga. Tapi kalau di atas sekali itu di pegunungan itu tidak ada. Ya, tidak ada di situ pohon kelapa. Nah, di dataran tinggi ada, di daratan ada, di dataran rendah juga ada. Jadi dimanapun buah kelapa itu atau tunas kelapa atau nyur itu tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyelesaikan dirinya dalam keadaan sekelilingnya. Artinya apa? Nah, dari gerakan pramuka itu harus menyelesaikan diri dalam masyarakat. Jadi Jokowi kampung Tawe, kita harus mengetahui kampungnya orang. Contoh, pergi ke Toraja, ya Jokowi ke Toraja, tidak diikuti agamanya, tapi kita harus mengerti adatnya orang. Ada tak langsung protes. Aja ye adat ye. Hilang kami, mapamu namu nalendung. Nah, begitu ya. Dari Jokowi kampung Tawe, desa ni anu agak duna to, mau buru-buru ki. Contohnya mau buru-buru kak, juga kampung Tawe. Nah, mapamu ya anu dilendung. Nah, seperti itu juga contohnya. Jadi kalau pergi kampungnya orang, nah, di setiap pramuka itu kalau pergi ke kampungnya orang harus menyelesaikan diri dengan masyarakat. Yang keempat yaitu nyiur tumbuh menjulung lurus ke atas. Artinya apa? Setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi atau lurus. Jadi cita-cita dari pramuka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi ya rukun anak pramuka yaitu mengabdikan diri untuk masyarakat. Kita dibuat kalau kue. Agar kita nih kalau ke saliwan, agar ke pohon kaluku, nah, pohon kelapa ya, itu lurus ke atas, tidak ada bengkok. Ya. Jadi artinya itu yang keempat adalah gerakan pramuka itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima yaitu akar nyiur yang tumbuh kuat, erat. Artinya apa? Buah nyiur itu akarnya yaitu setiap pramuka harus kuat dan dilandasi dengan landasan yang baik, benar dan nyata, dan memiliki keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Jadi ya batanya kelapa digunakan apa? Papan, jembatan, ya. Nah, kemudian kita ke buahnya, ya buahnya ke lukue. Nah, mati guna mana? Mapamula malolo lentu macua mati guna mana? Malolo badiye nuwaina, yang di sana, papura racun. Nah, dari kemacua ani, anu nih toh, mari tanya nih toh, mapamula nih macua. Dia burung donde yang diberkilo. Kemudian dari buahnya kita ke daunnya, burung air daunnya. Wadi burung paseri, wadi burung ketupat mati ketupat. Enggak tahu biar malampi-lampi ada sendalo. Ada sendalo. Sawah. Lepe-lepe toh. Apa ada lepe-lepe? Sawah sendiri. Oke ya, itulah dia materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Bila itu wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.